Selamat datang dan kembali lagi di BT Channel. Jadwal UFC 2024 semakin menarik perhatian penggemar dengan kepastian kehadiran Conor McGregor yang kontroversial. Setelah absen selama 2 tahun, McGregor siap kembali ke arena tinju UFC dan mengumumkan pertarungan berikutnya pada tahun 2024. Keputusan McGregor untuk vakum datang setelah mengalami patah kaki dalam pertarungan melawan Dustin Poirier di UFC 264 pada Juli tahun 2021. Meski mengalami cedera serius, McGregor merasa sudah cukup pulih dan siap untuk kembali memukau dunia tinju. Semangat para penggemar UFC kini mencapai puncaknya dengan kabar kembalinya McGregor. Meski belum jelas apakah ia akan memilih tinju atau mixed martial arts (MMA), tanda-tanda menunjukkan bahwa pertarungan MMA kemungkinan besar akan menjadi pilihan. Dana White, presiden UFC, baru-baru ini mengonfirmasi bahwa dia telah berdiskusi dengan McGregor tentang masa depannya. Pertemuan keduanya terjadi di Abu Dhabi, di mana keduanya berusaha mencari solusi yang memuaskan semua pihak. Dengan spekulasi yang menguat, informasi terbaru menunjukkan bahwa McGregor kemungkinan besar akan menghadapi Michael Chandler dalam pertarungan berikutnya. Awalnya, pertarungan ini diusulkan untuk akhir tahun ini, namun rencana tersebut terpaksa tertunda karena McGregor tidak mengikuti program tes doping UFC tepat waktu pada tahun 2023. Pada tanggal 1 Januari tahun 2024, McGregor akan mengumumkan di Twitter tanggal pertarungan dan lawannya. Tanggal ini dinilai sangat penting bagi kembalinya mantan juara UFC tersebut. Banyak pihak yang meyakini pertarungannya bisa saja terjadi di ajang UFC 300 pada tanggal 13 April mendatang. Awalnya, pertarungan ini diusulkan untuk akhir tahun ini. Namun rencana tersebut terpaksa tertunda karena McGregor tidak mengikuti program tes doping UFC tepat waktu pada tahun 2023. Pada tanggal 1 Januari tahun 2024, McGregor akan mengumumkan di Twitter tanggal pertarungan dan lawannya. Tanggal ini dinilai sangat penting bagi kembalinya mantan juara UFC tersebut. Banyak pihak yang meyakini pertarungannya bisa saja terjadi di ajang UFC 300 pada tanggal 13 April mendatang. Selain itu, Conor McGregor baru-baru ini muncul di acara Day of Reckoning di Arab Saudi, di mana ia menyaksikan Deontay Wilder menderita kekalahan mengejutkan dari Joseph Parker. Saat diwawancara di arena, McGregor menyerukan pertandingan dengan legenda tinju Manny Pacquiao dan mengungkapkan rasa frustrasinya atas kurangnya komunikasi dari UFC. Laga Conor McGregor selanjutnya tidak hanya berhenti di bidang olahraga tetapi juga menjadi peristiwa penting di industri hiburan. The Notorious telah menunjukkan tekadnya untuk kembali dan mudah-mudahan ia akan menunjukkan performa luar biasa seperti sebelumnya saat meraih banyak gelar besar di dunia bela diri. Bintang Al Nassr, Cristiano Ronaldo tak banyak memberikan komentar ketika diajak gibah oleh bintang UFC, Conor McGregor. Conor McGregor secara menggebu-gebu membicarakan kejelekan petinju kenamaan asal Filipina, Manny Pacquiao, di hadapan Cristiano Ronaldo, CR7 yang tepat berada di samping McGregor secara seksama mendengar ocehan sang petarung UFC, dengan sesekali melempar senyum sebagai responsnya. Nama Manny Pacquiao disebut bintang UFC, Conor McGregor pada sela-sela hajatan akbar tinju yang mentas di Arab Saudi. The Notorious, julukan Conor McGregor memang datang langsung ke Kingdom Arena, Riyadh pada Sabtu tanggal 23 Desember tahun 2023. Conor McGregor secara menggebu-gebu membicarakan kejelekan petinju kenamaan asal Filipina, Manny Pacquiao, di hadapan Cristiano Ronaldo, CR7 yang tepat berada di samping McGregor secara seksama mendengar ocehan sang petarung UFC, dengan sesekali melempar senyum sebagai responsnya. Nama Manny Pacquiao disebut bintang UFC,
Conor McGregor pada sela-sela hajatan akbar tinju yang mentas di Arab Saudi, The Notorious. Julukan Conor McGregor memang datang langsung ke Kingdom Arena, Riyadh pada Sabtu tanggal 23 Desember tahun 2023. Dia menyaksikan hajatan akbar yang mementaskan dua pertarungan kelas berat, Deontay Wilder vs Joseph Parker dan Anthony Joshua vs Otto Wallin sebagai bentrokan utama tersebut. McGregor yang datang sebagai penonton tidak pernah kehabisan akal untuk mencuri perhatian. Petarung asal Irlandia itu menantang legenda tinju, Pacquiao, untuk berduel. Tak lupa dia melemparkan ejekan untuk Pacman, mantan juara kelas bulu dan ringan UFC ini pernah naik ring sebelumnya. Pada tahun 2017 silam, dia menantang petinju nirkalah, Floyd Mayweather. Hasil duel tersebut tentu saja berakhir sesuai ekspektasi, yakni McGregor kalah. Namun, dia memberikan perlawanan yang lebih berarti ketimbang perkiraan orang-orang. Silakan bilang ke Manny untuk berani melawan saya pada kelas yang lebih berat, ujarnya, dikutip dari laman Independen. Mengapa tidak? Ini adalah olahraga dia bukan. Jika dia maunya melawan saya di kelas lebih bawah, maka saya harus diperbolehkan membawa amunisi saya, duel MMA, saya harus diperbolehkan menendang atau bergulat. Silakan bilang ke Manny untuk berani melawan saya pada kelas yang lebih berat, ujarnya, dikutip dari laman Independen. Mengapa tidak? Ini adalah olahraga dia bukan. Jika dia maunya melawan saya di kelas lebih bawah, maka saya harus diperbolehkan membawa amunisi saya, duel MMA, saya harus diperbolehkan menendang atau bergulat. Itu adil bukan? Bilang pada dia, apakah dia ini manusia atau seekor tikus? Apakah Manny manusia atau seekor tikus? Tambah McGregor tengil, Pacquiao sejatinya merupakan buruan The Notorious sejak lama. Masalah agensi petarung yang sempat menyerat sang legenda tinju membuat jagoan UFC ini makin bersemangat meminta duel. Namun, pada akhirnya bentrokan mereka tidak pernah terwujud hingga detik ini. Ketimbang memikirkan duel lawan Pacquiao, McGregor sebenarnya punya tugas lebih penting yakni menyiapkan comeback-nya di oktagon. Pasalnya pertarungan kontra ex-penantang gelar, Michael Chandler hingga kini masih bernasib tidak jelas. Terlepas dari hal itu, hajatan besar di Arab Saudi berlangsung meriah. Kejutan terjadi saat mantan juara kelas berat WBC, Deontay Wilder kalah dari Joseph Parker. Di sisi lain, Anthony Joshua dan juara kelas berat ringan, Dimitri Bivol menjalankan tugasnya dengan sempurna. Bagaimana menurut Sobat BT semua tentang hal ini? Silahkan berikan komentar dan sarannya, terima kasih.